Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat semua. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas yaitu tentang sistem sirkulasi pada manusia. Dalam sistem sirkulasi akan melibatkan 3 komponen, yaitu darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga adalah pembuluh-pembuluh darah. Darah itu merupakan cairan yang berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Fungsi dari darah yaitu sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut zat makanan, oksigen, CO2, sisa-sisa metabolisme, hormon, dan air. Yang kedua yaitu sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, yaitu sebagai penjaga suhu tubuh. 4. Sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan. Pernahkah kita berpikir, apa sebenarnya yang terkandung dalam satu tetes darah? Kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata dalam satu tetes darah mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matrik cair. Dalam plasma darah itu mengandung 90% air. Juga mengandung protein, misalnya albumin, globulin, dan fibrinogen. Selain itu, di dalam plasma darah juga mengandung garam-garam mineral, bahan-bahan organik, hormon, karbon dioksida, dan juga sampah nitrogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal adalah plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fibrinogen berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sel darah merah atau eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit. Eritrosit berbentuk bikonkav, sehingga memiliki permukaan yang lebar dan tipis di tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung inti atau nukleus. Pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan untuk mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit dibentuk di sumsum merah tulang pipih. Eritrosit yang sudah mati atau rusak nanti akan dirombak di hati menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Leukosit atau sel darah putih. Dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia, hanya terdapat 1-2 leukosit per 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit per 1000 eritrosit. Tapi, secara ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit. Leukosit memiliki inti sel. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan di dalam sistem sirkulasi. Leukosit juga ditemukan di dalam sistem limfa dan cairan intersisial. Leukosit memiliki beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda-benda asing yang masuk di dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit dibagi menjadi 2. Pertama, granulosit atau leukosit yang bergranula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Yang kedua yaitu agranulosit atau leukosit yang tidak bergranula,
terdiri dari monosit dan limfosit. Pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Trombosit atau keping darah. Trombosit bukan merupakan sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang, sehingga trombosit tidak memiliki nukleus atau inti sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Trombosit akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Perhatikan skema proses pembekuan darah berikut. Jika terjadi luka, trombosit akan pecah, mengeluarkan trombokinase atau tromboplastien. Trombokinase berperan untuk merubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga luka akan tertutup. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini adalah darah tersusun dari beberapa komponen, yaitu air dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas yaitu mengenai golongan darah pada manusia. Jadi, kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang golongan darah pada manusia. Demikianlah pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.